Definisi di mana pemberian nutrisi ini untuk memberikan nutrisi pada anak yang menderita celah pada bibir, karena sebelumnya teman-teman sudah melakukan PBL di mana pada kasus labioskisis ataupun labiopalatoskisis pasti yang menjadi tujuan adalah meningkatkan nutrisi dari si anak. Kenapa? Karena salah satu syarat untuk bisa dilakukan operasi yaitu dengan nutrisinya yang terpenuhi ataukah berat badannya lebih dari 10 pound. Kemudian, kenapa sampai harus diajarkan pemberian nutrisi yang tadi? Karena nutrisinya harus terpenuhi. Kemudian yang kedua, karena teman-teman sudah mengangkat diagnosa yang sebelumnya, salah satu diagnosanya defisit nutrisi. Salah satunya lagi adalah risiko aspirasi. Sehingga kalau misalnya si ibu tidak diajarkan, takutnya nanti si anak mengalami aspirasi ya, ataukah henti nafas nantinya. Kemudian selanjutnya, anak dengan celah pada bibir kemampuan menghisapnya itu lebih rendah dibandingkan dengan anak yang normal. Sehingga kadang orang tua mungkin merasa, anaknya saya sudah kekenyangan, sudah tidur. Padahal anaknya bukan kekenyangan, tapi anaknya capek karena menghisapnya yang tidak bagus. Jadinya biasanya karena lelah jadi tidur, si ibu juga jadi tidur. Pada saat ditimbang berat badannya nantinya beberapa bulan kemudian tidak ada penambahan yang signifikan. Kemudian dari diagnosanya yang tadi ya yang saya sebutkan, dari cara kerja. Untuk cara kerja sama langkah-langkahnya. Yang pertama, mengidentifikasi pasien menggunakan minimal dua langkah. Identifikasi pertama dari namanya, identifikasi kedua dari tanggal lahirnya. Tapi bisa saja dalam satu ruangan ada nama ataupun tanggal yang sama. Misalnya sama-sama namanya Agus. Biasanya orang yang Agus itu lahirnya di tanggal 17 Agustus. Ya, jadi makanya mengidentifikasi di langkah selanjutnya. Identifikasinya lewat apa? Lewat masuk saja deh. Iya, itu temannya cuman lihat atau kemudian dari tanggal lahir, lalu terakhir nomor rekam medis. Nah, selanjutnya teman-teman menjelaskan apa sih tujuannya ini dan bagaimana protapnya. Jadi silakan disampaikan, Assalamualaikum Bu atau Pak, saya misalnya Ita, mahasiswa profesi nurse ataukah mahasiswa AIKA dari Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini saya mau mengajarkan Ibu bagaimana cara memberikan ASI ataupun pemberian nutrisi pada anak dengan celah pada bibir, karena tujuannya supaya berat badannya bisa meningkat. Sumbingnya celah pada bibir, labioskisis yang kamu pelajari beberapa minggu lalu. Jadi itu dijelaskan langkah-langkah prosedurnya. Kalau misalnya mau diberikan secara langsung, berarti dijelaskan ibu sebentar anaknya menyusu secara langsung, ibu silahkan bersihkan dulu bagian dadanya. Kalau misalnya mau diberikan dengan secara tidak langsung, biasanya menggunakan dot ataukah menggunakan sendok, itu dotnya ataupun sendoknya harus disterilkan terlebih dahulu. Jadi minta keluarga untuk mensterilkan. Biasa mungkin teman-teman lihat, kadang kalau orang-orang yang punya alat sterilisator, mereka menggunakan alatnya. Tapi kalau misalnya tidak punya alatnya, biasanya mereka kayak memasak air baru direbus. Ya, itu secara manual. Kemudian langkah selanjutnya, langkah selanjutnya menyiapkan alat. Kalau misalnya memberikan secara langsung ya cukup kursi saja. Tapi kalau misalnya yang secara tidak langsung, yang disiapkan adalah dot. Ya, yang disiapkan adalah dot. Nah, kalau untuk dotnya ini dia itu dot yang biasa. Kalau misalnya khusus untuk anak-anak dengan labioskisis, celah pada bibir, dia itu lurus ke atas, ya, lurus ke atas. Nah, nurse, kalau misalnya tidak ada nih dotnya, apa yang harus dilakukan? Pakai dot yang biasa saja, tapi minta sama ibunya mencari yang lentur di bagian
Iya, di bagian kepalanya. Nah, mencari yang lembut. Kemudian yang teman-teman perlu tambahkan di sini di bagian lubangnya. Nah, kan kalau yang ini sangat kecil ya, sedangkan kita sama-sama tahu bahwa anak-anak dengan celah pada bibir kemampuan menghisapnya sangat rendah, sangat lemah, sehingga harus ditambahkan lubang di bagian nipelnya. Kemudian teman-teman susu formula jika diperlukan. Kalau misalnya pemberian secara tidak langsung ataupun bisa menggunakan ASI dari si ibunya yang dipompa. Lalu lakukan kebersihan tangan 6 langkah. Setelah kebersihan tangan 6 langkah, jadi diajarkan sama ibunya, ibu sebelum kita mulai mari kita sama-sama misalnya membersihkan tangan 6 langkah. Jadi itu yang diajarkan. Kemudian jaga privasi karena ini menyusui secara langsung, jadinya dijaga privasi. Kalau misalnya memang di bangsal berarti menggunakan tirai. Tapi kalau misalnya di kamar sendiri ya ditutup pintunya, tapi lebih disarankan pakai tirai sih karena takutnya tiba-tiba ada pembesuk atau perawat yang akan masuk. Setelah itu atur tinggi tempat tidur yang sesuai dan nyaman. Jadi ya, atur posisi tempat tidur yang sesuai dan nyaman. Kalau misalnya dia di tempat tidur, karena biasanya posisi duduk untuk si ibu setengah duduk. Tapi kalau misalnya ada kursi di kursi saja, senyamannya si ibu mau di kursi ataukah mau di tempat tidur. Kemudian setelah itu teman-teman anjurkan ibu untuk membersihkan bagian dadanya. Tadi sebelumnya sudah dianjurkan, misalnya sudah dibersihkan, ibu sudah bersih bagian dadanya, sudah ya silahkan dibuka di kancing bagian dada. Setelah itu posisikan posisi duduk teman-teman, posisinya 35 sampai dengan 45 derajat Celcius. Jadi ya, posisinya itu anggap ini ibunya ya. Nah, posisinya ibu misalnya diajarkan kalau misalnya si anak tidak bisa duduk, jadi posisinya seperti ini. Ya, kepalanya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya anaknya bisa dalam posisi duduk, berarti posisinya seperti ini. Sejajar dengan dia berhadapan dengan puting susu si ibu. Oke, itu posisinya. Kemudian setelah itu teman-teman, kalau misalnya sudah diposisikan membantu, nah karena kalau jadi yang begini ya. Nah. Ya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan, anjurkan ibu untuk menekan payudara. Kenapa nurse untuk menekan payudara? Untuk membantu aliran ASI, bukan dibantu untuk memasukkan ke dalam mulut ya, sorry. Yang pertama sebelum menekan, anjurkan kepada ibu untuk memasukkan puting susu ke bibir yang tidak ada celah. Jadi kalau misalnya celahnya anaknya di sebelah sini, berarti dimasukkan di bagian yang tidak ada celahnya. Nurse lantas kalau misalnya celahnya ada di kanan dan di kiri, berarti dimasukkan yang di bagian tengah. Kalau misalnya ada juga yang biasa tidak ada di sini ya. Nah, kalau misalnya seperti itu case-nya, berarti tidak memungkinkan untuk dilakukan pemberian ASI secara langsung. Bisa menggunakan sendok ya untuk pemberiannya. Sekarang kalau misalnya seperti ini. Jadi setelah diajarkan si ibu untuk memasukkan bagian puting susu ke arah yang tidak ada celah, anggap sudah masuk nih, sudah masuk, yang harus diajarkan sama ibunya menekan payudara. Gunanya untuk apa? Membantu aliran ASI. Kenapa harus dibantu aliran ASInya? Kembali lagi yang tadi, kemampuan menghisapnya si anak sangat lemah, sehingga harus dibantu menekan payudara si ibu. Sekarang kalau misalnya kan ada tuh beberapa ibu yang merembes ASInya. Kalau misalnya teman-teman lihat dan ibunya pasti merasa ya kalau ASInya banyak.
kalau misalnya ASINya banyak, tidak usah dibantu untuk ditekan, ataukah ditekan pelan-pelan, karena takutnya anaknya jadi tersedak. Jadi sampaikan sama ibu pelan-pelan saja cara menekannya. Kalau ibu rasa anaknya sudah bagus menghisapnya, ibu hentikan pelan-pelan. Jadi menekan itu membantu aliran ASI. Setelah itu sampaikan sama ibunya, ibu kalau ibu rasa yang sebelah kanan sudah kosong, silahkan dipindahkan di bagian sebelah kirinya. Posisinya sama 35 sampai dengan 40 derajat Celcius. Ya, jadi posisinya seperti ini, dimasukkan puting susunya ke bagian yang tidak ada celah pada bibir. Setelah masuk di bagian mulut anak, mulut bayi, ibunya dianjurkan untuk menekan payudara supaya membantu aliran ASI. Ya, setelah itu kalau teman-teman lihat ibu pelan-pelan saja, jangan cepat-cepat menekannya. Kalau ibunya rasa sudah bagus menghisapnya si anak, dihentikan penekanannya ya, karena jangan sampai tersedak. Setelah selesai, kalau ibunya rasa sudah selesai, nah ini juga disampaikan sama ibunya, ibu anaknya menghisap atau tidak. Karena jangan sampai kan ibunya pasti rasa ya kalau kosong nih payudaranya. Karena jangan sampai si anak cuman capek jadinya baru ketiduran. Jadi itu yang harus diperhatikan. Tidak boleh juga terlalu lama, karena jangan sampai anaknya cuman capek. Nah, kalau misalnya sudah selesai, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah menyendawakan si anak. Karena otomatis pasti ada banyak angin yang masuk ke dalam saluran cernanya. Cara menyendawakannya bisa lewat ditepuk-tepuk, bisa juga diusap dari bawah ke atas. Ya, dari bawah ke atas sampai terdengar bunyi sendawa. Ya, sampai terdengar bunyi sendawa, karena biasanya ibu itu sangat cepat sekali, cuman dia angkat begini baru sudah selesai, baru dia tidurkan. Sampaikan sama ibunya, ibu sampai terdengar bunyi sendawa. Jadi bisa ditepuk-tepuk, bisa juga diusap dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya sudah selesai seperti ini, silahkan diistirahatkan, dirapikan ibunya, kemudian didokumentasikan. Ya, didokumentasikan berapa lama pemberian ASINya si anak tersebut. Oke, ada pertanyaan terkait dengan pemberian ASI? Nah, sekarang itu kalau misalnya pemberian secara langsung. Jika ASINya tidak bisa diberikan secara langsung, menggunakan DOT. Dotnya silahkan disterilkan terlebih dahulu ataupun menggunakan sendok. Kalau misalnya si anak belum bisa duduk, berarti diposisikan yang tadi ya, posisi lebih tinggi 35 sampai dengan 45 derajat Celcius. Kalaupun misalnya anaknya sudah bisa duduk, berarti diposisikan duduk saja di pangku. Lalu memberikan ASI ataupun air susu misalnya ini di bagian yang tidak ada celahnya. Jadi kalau misalnya celahnya di sini, berarti yang ujung dotnya dimasukkan yang sebelah kiri. Ya, disesuaikan di bagian mana celahnya. Kalau misalnya di kanan, ya di kiri dimasukkan. Oke? Ya. Kalau misalnya tidak bisa menggunakan dot, berarti menggunakan sendok. Ini sendok pelan-pelan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Lalu setelah itu teman-teman jadwalkan pemberian makan setiap 3 jam selama 20 menit sampai 30 menit. Lalu dibersihkan kembali tangan menggunakan bersihkan tangan 6 langkah. Nah, jadi gambarannya seperti ini. Ya, jadi yang untuk yang pertama memberikan ASI langsung dari payudara ibu dengan posisi anak tegak. Kemudian posisi puting pada mulut yang tidak bercelah. Jadi posisi putingnya si anak otomatis yang di sebelah sini kan? Ya. Karena celahnya ada di sini. Nah, kemudian
Ibu membantu menekan payudara untuk meningkatkan aliran susu. Pemijatannya lembut agar laju ASI tidak terlalu deras, karena takutnya tersedak. Kemudian setelah itu, karena si anak menyedot udara yang banyak, sehingga dilakukan penggosokan punggung dari bawah ke atas dengan lembut agar bayi bersendawa lebih sering. Posisikan bayi di bahu Anda. Lalu kalau misalnya ASI-nya tidak ada, ASI-nya tidak dapat diberikan secara langsung, maka berikan ASI dengan sendok dan botol steril. Botol khusus ASI ditemukan di perlengkapan bayi. Jadi botol khususnya seperti ini. Ya, ini. Jadi bisa menggunakan sendok ataupun bisa menggunakan dot. Prinsipnya ya dimasukkan di bagian yang tidak ada celahnya. Oke, teman-teman? Ya. Ada pertanyaan? Pakai sendok. Kenapa? Kalau pakai sendok kan ya. Iya, baru posisinya sendok langsung dia duduk tegak seperti ini. Ya, jadi nanti kalau ujian kan kalau misalnya kalau ujian itu pakai pantom ini. Karena kalau misalnya tidak pakai pantom, bagaimana caranya saya lihat kalian mengalirkan ASI secara pelan, ya. Jadi menggunakan ini, kemudian menggunakan pantom. Jadi tidak perlu lagi ditanya, Dek, mana pantom payudaranya? Ya, ada payudaranya. Tapi kan tidak mungkin kamu mengalirkan secara pelan. Oke, ada lagi? Tidak ada? Aman? Aman. Laki-laki aman? Aman. Oke. Ya, berarti kalau begitu insya Allah nanti kita ketemu pada saat ujian CSL. Silahkan diinfokan Nurse Cindy, Nurse Rini untuk coachingnya, ya. Karena tiba-tiba Nurse Rini kemarin tidak sehat, kemudian tadi Nurse Cindy tidak bisa masuk. Kan tahu gitu saya WFA dulu ya. Ya, betul. Ya, oke teman-teman, saya rasa cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.